Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk logika matematika dengan topik adalah pewarnaan graf. Nah, jadi pewarnaan graf ini adalah suatu pemetaan warna-warna ke dalam simpul-simpul dari suatu graf G, di mana pewarnaannya ini sedemikian sehingga simpul relasinya yang bertetangga itu mempunyai warna-warna yang berbeda. Jadi yang bersisian, yang bertetangga itu akan kita warnai yang berbeda. Nah, ada yang namanya bilangan kromatik. Bilangan kromatik dari suatu graf G adalah jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf. Jadi dilambangkan dengan seperti X seperti ini ya. Kita bacanya G dari G, bilangan kromatik dari suatu graf G. Nah, di kuliah ini kita akan bahas algoritma Wells-Powell, salah satu algoritma yang kita gunakan untuk mewarnai graf. Caranya adalah urutkan simpul-simpul G dalam derajat yang menurun. Ya, pertama kita harus tahu derajatnya dulu. Derajat itu apa? Derajat itu adalah jumlah sisi yang dimiliki oleh suatu simpul ya. Jumlah sisinya berapa? Kemudian kita urutkan dari yang besar ke yang kecil. Nah, mungkin urutan ini mungkin tidak unik ya, karena beberapa simpul mungkin akan punya derajat yang sama, tidak masalah. Yang berikutnya adalah gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama yang mempunyai derajat tertinggi, dan kita mulai warnai simpul-simpul yang lain secara berurutan. Tetapi ya, concernnya adalah tidak bertetangga dengan simpul pertamanya yang tidak bertetangga. Nah, ini mulai lagi dengan simpul dengan derajat tertinggi dan ulangi terus ya prosesnya itu dengan menggunakan warna yang berikutnya seperti itu. Terus diulangi hal itu hingga titik akhirnya apa? Semua simpul telah terwarnai ya, semua simpul telah terwarnai. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya suatu graf G ya dengan berapa simpul nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 simpul. Masing-masing simpul punya derajat. Contohnya untuk simpul A derajatnya 2, simpul B derajatnya adalah 3, simpul C derajatnya adalah 1 2 3 4, simpul G adalah 2, F adalah 3, E adalah 1 2 3 4 5, D adalah 1 2 3, H adalah 2. Seperti itu. Pertama, kalau sesuai dengan ini kita harus tahu derajatnya dulu dan diurutkan ya, secara menurun dari yang besar ke kecil. Sehingga bisa kita dapatkan dari graf G ini, kita dapatkan seperti ini tadi, derajatnya kita tulis dulu. Berikutnya kita tulis, karena yang paling besar adalah ini ya, E. Ini kita tulis dulu 5, setelah itu 4 ya, derajatnya 3. Derajat untuk C adalah 4. Berikutnya adalah yang ini 3-nya. Karena sama boleh silahkan urutannya bebas. Berikutnya untuk yang derajatnya 2. Sehingga kita bisa dapatkan seperti ini ya. Jadi E yang derajatnya paling banyak diikuti oleh C derajatnya 4, berikutnya oleh B, D dan F ya derajatnya 3, berikutnya adalah A, G dan H seperti itu. Nah, setelah ini ya kita mulai lakukan pewarnaan ya. Untuk yang pertama kali diwarnai yang mana Pak? Yang derajatnya paling tinggi dulu, yang paling tinggi yaitu E. E kita kasih suatu warna. Misalkan dalam hal ini adalah merah. Nah, berarti langkah selanjutnya adalah kita cari ya, mulai dari C, B, D, F, A, G, H, cari simpul lain yang akan kita warnai sama dengan E, tetapi aturannya adalah tidak boleh bersisian ya, tidak boleh menjadi tetangganya. Contoh, kalau di sini E-nya merah, berikutnya yang derajatnya lebih kecil adalah C ya,
Tetapi karena C-nya ini bersisian dengan E, maka C-nya tidak bisa kita kasih warna merah. B, bagaimana kalau B? B juga sama, karena dia bersisian, maka dia tidak bisa pakai warna yang sama. Yang D tidak bisa pakai warna yang sama juga. Bagaimana dengan F? F juga tidak bisa pakai warna yang sama. A, nah karena A tidak bersisian, maka dia boleh menggunakan warna yang sama ya. Jadi bisa kita kasih warnanya merah. Berikutnya apa? G. G juga sama, dia tidak bersisian secara langsung, maka dia boleh menggunakan warna yang sama. Bagaimana dengan H? H ada di sini, ya dia bersisian, maka tidak boleh menggunakan warna yang sama. Sehingga kita bisa dapatkan warna merah itu kita pakai untuk E, A, dan G. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya apa? Mulai dari ini, setelah E itu kita C, warnai C. Katakanlah kita kasih warna biru. Nah, dari sini sama seperti tadi kita ulangi lagi. Untuk B, apakah bersisian ya? Kan setelah C kita lihat di sini ya, urutannya adalah B. Oh, B ternyata bersisian, tidak bisa kita pakai warna biru. Bagaimana kalau D? D bisa ya, karena dia tidak bersisian ya. Maka D bisa kita kasih warna biru. Bagaimana dengan F? F tidak bisa. Bagaimana dengan H? H. H bisa sebenarnya, tetapi karena D-nya tadi sudah kita kasih warna yang biru, maka ini menjadi akan bersisian dengan H. Maka H itu harus dikasih warna yang lain. Sehingga untuk warna biru kita dapatkan untuk yang D ya. Ya, seperti ini. Sehingga warna birunya hanya kita pakai untuk yang C dan D. Nah, berikutnya, urutan berikutnya adalah yang B, ini yang 3 ini. Kita kasih warna apa ya? Nah, hijau ya. Hijau. Nah, berikutnya setelah B apa? F. Boleh nggak F dikasih warna hijau? Boleh, karena dia tidak bersisian secara langsung. Bagaimana dengan berikutnya? H. H apakah boleh pakai hijau juga? Boleh, karena dia tidak bersisian dengan F maupun B. Sehingga kita akan punya hijaunya itu adalah untuk B, F, dan H. Nah, sehingga dari sini ya, bilangan kromatiknya adalah 3. C dari graf G-nya adalah 3. Kira-kira seperti itu. Contoh berikutnya, tentukan warna setiap simpul graf berikut dengan menggunakan algoritma Wells-Powell. Nah, ininya ya, yang simpul seperti tadi ya, silakan. Berarti kita harus tahu dulu derajat V1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. V2 ada berapa? 1, 2, 3. V5 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Sehingga kita akan dapatkan hasil derajatnya seperti ini ya. Yang paling tinggi adalah V1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya diikuti oleh V4. V4 nya ada 1, 2, 3, 4. V5 juga sama, 1, 2, 3, 4. V6 juga sama, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Oke, langkah pertama kita warnai mulai dari yang paling besar dulu, yaitu V1. Kita kasih suatu warna, misalkan biru muda ya. Berikutnya V4 ya, ini bersisian karena dia bersisian maka tidak bisa pakai warna biru muda. Bagaimana V5? V5 juga bersisian, tidak bisa. Kalau V6 juga bersisian, ini langsung nggak bisa. Bagaimana kalau V2? V2 juga sama ya, bersisian. V3, wah V3 juga sama. Kalau V7, nah ini bisa ini ya, karena dia tidak ada sisi yang langsung ke V7 menghubungkan dari V1 ke V7, maka kita bisa kasih biru muda. Sehingga kita bisa tulis biru muda untuk V1 dan V7. Berikutnya apa? V4 ya. V4 ini kita akan kasih warna. Warnanya apa ya? Nah, misalkan apa ini? Oranye ya. Oranye. Nah, berikutnya V5. Nah, ini nggak bisa bersisian. V6 bisa bersisian. Oh, enggak bisa karena dia bersisian. V2, nah bisa ini ya. V2 kita bisa kasih warna yang sama dengan V4 karena dia tidak ada sisi yang langsung menghubungkan. Oke, V2 kita kasih warna oranye. Bagaimana kalau V3? Nggak bisa. Ya sudah, karena ini udah habis, berarti hanya ada V2 ya. Jadi V4 dan V2.
yang kita kasih warna oranye. Berikutnya menuju ke V5 ya. V5 kita kasih warna apa ya? Nah, biru tua. Oke, biru tua. Berikutnya setelah V5 ada V6. V6 bisa kita kasih warna yang sama enggak dengan biru tua? Bisa ya, karena tidak ada sisi langsungnya. V6 kita kasih warna biru tua. V3. Nah, V3 itu sebenarnya dia tidak berhubungan langsung dengan V5, tetapi karena V6-nya sudah kita kasih warna biru, maka V3 itu tidak boleh kita kasih warna biru tua yang sama dengan V6. Jadi yang kita kasih warna biru tua hanya V5 dan V6. Oh, kalau di sini V3. Ya, sebenarnya boleh saja ya. Nanti akhirnya V3 itu akan berbeda dengan V6 gitu. Seperti itu ya. Ini sebenarnya boleh ini kalau saya V5, V6 dulu bisa ya. Nanti V3 itu baru kita kasih warna yang berbeda. Kalau di sini yang pengerjakannya V3 dulu ya. Ya sudah. Nah, ini kalau saya ini harusnya ya V5 dan V6 ini punya warna yang sama ya. Kenapa? Karena dia tidak ada ini yang langsung. Nah, karena V6-nya sudah dipakai warna yang sama, maka V3-nya ini ya bisa kita kasih warna yang berbeda. Nah, dalam hal ini bilangan kromatiknya pasti sama ya. Karena V3 dan V6 pasti punya dua warna yang berbeda. Gitu, seperti itu ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi tetap saja kalau kita tadi pakai misalkan V6-nya kita samakan warnanya dengan V5 dan V3-nya kita bedakan, kita tetap akan menjumpai kombinasi warnanya adalah 1, 2, 3, dan 4 ya, seperti itu. Nah, pilihan kromatiknya adalah 4. Nah, ini untuk penyusunan jadwal kita bahas ya, kita bahas satu lagi. Selanjutnya mungkin akan kita bahas di sesi sinkron. Nah, ceritanya gini. Ceritanya itu kan sebenarnya ini bilangan kromatik itu adalah suatu bilangan di mana ya kita akan dapatkan solusi ya, solusi yang paling ringkas ya, paling efektif untuk membuat suatu pewarnaan. Nah, warna yang sama itu berarti kita kelompokkan ke dalam satu ya. Tapi warna yang berbeda itu berarti kita kelompokkan ke hal yang berbeda. Nah, contoh implementasinya apa Pak? Contohnya misalkan penjadwalan. Penjadwalan itu seperti ini misalkan ya. Namanya Heru, Hanung, Taufik, Tovan, Heriono, Hendra, Fauzan, Husni. Nah, Heru itu mengambil Madis dan Siskom. Hanung itu mengambil Madis dan Agama. Taufik mengambil Office dan Agama. Tovan mengambil Alpro dan Madis, seperti itu. Nah, tugas layanan akademik dia akan membuat penjadwalan di mana tiap orang itu penjadwalan mata kuliah ini dibuat sehingga ya mata kuliah yang dijadwalkan itu tidak bentrok. Misalkan gini, kalau Madis dengan Siskom ini saya jadwalkan di satu jadwal yang sama, maka ya ini tidak boleh. Kenapa? Karena Heru ini tidak akan bisa mengikuti dua mata kuliah itu, gitu ya. Kalau ini Madis dan Siskom saya jadwalkan berbarengan. Jadi untuk Madis dan Siskom itu nanti saya harus kasih warna yang sama, itu sehingga si Heru ini dia bisa mengikuti ini yang berbeda gitu ya, jadwal yang berbeda. Madis dan Siskom tidak boleh dikasih warna yang sama ya, harusnya ya, agar si Heru ini bisa mengikuti bisa mengikuti jadwal yang berbeda itu karena warnanya beda. Jadi sudut pandangnya adalah setiap mata kuliah ini bisa kita gambarkan sebagai satu simpul seperti itu. Nah, simpulnya nanti kita hubungkan. Kalau si Heru ya itu mengambil Madis dan Siskom, maka Madis dan Siskom itu akan punya hubungan, sehingga kita bisa gambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mata kuliah, yaitu Alpro, Siskom, Madis, Office, dan Agama. Berikutnya ya, untuk Madis ya, karena Madis dan Siskom ini diambil oleh Heru, maka Madis dan Siskom itu akan punya
satu ini yang sama ya, satu sisi ya, satu sisi ya, Madis dan Siskom. Madis dan Siskom punya sisi. Kenapa? Karena Heru ini mengambil. Jadi ini nanti tidak boleh dikasih warna yang sama. Warnanya harus beda. Nah, warna itu merepresentasikan jadwalnya ya. Sesungguhnya itu nanti akan jadi jadwal yang berbeda. Nah, bagaimana dengan Hanung? Hanung mengambil Madis dan Agama. Berarti Madis dan Agama tidak boleh kasih warna yang sama. Berikutnya adalah Taufik hanya mengambil office dan agama. Di office dan agama juga tidak boleh dikasih warna yang sama. Tovan bagaimana? Alpro dan Madis. Maka Alpro dan Madis tidak boleh dikasih warna yang sama. Heriono, Madis dan agama. Heriono, Madis dan agama. Maka kita sudah ya, tadi sudah terwakili ya, Madis dan agama itu sudah terwakili tadi ya dengan Hanung ya, di Hanung ini ya, Madis dan agama. Bagaimana kalau Hendra? Hendra itu Madis saja, sudah Madis. Fauzan ada Alpro dan Office. Alpro dan Office kita hubungkan. Husni Office dan agama. Office dan agama sudah terhubung ya. Oke, sudah terhubung. Nah, maka berikutnya caranya adalah sama dengan tadi ya. Kita kasih ini dulu derajatnya ya. Derajat yang paling tinggi adalah Madis, baru kemudian diikuti oleh ini 3, yang 2 itu Alpro, Office dan agama, dan baru setelah itu adalah Siskom, derajatnya 1. Maka kita bisa kasih warna Madis dulu ya. Baru kemudian dari Madis itu ya warna berikutnya adalah ini pilihannya kalau enggak Office, agama, Alpro, karena dia derajatnya 2 ya. Derajatnya 2, ini derajatnya 3. Maka pilihan berikutnya adalah kalau Alpro ini bersisian langsung, agama juga bersisian langsung, maka solusinya adalah Office yang tidak bersisian langsung. Nah, berikutnya Alpro dan agama bisa kita kasih warna yang berbeda, misalkan biru. Nah, berarti ini agama juga bisa ya kita kasih warna biru. Nah, berikutnya Siskom pakai warna biru ya bisa ya. Nah, gitu, karena dia tidak bersisian langsung dengan Alpro maupun agama. Sehingga kita dapatkan bilangan kromatiknya adalah 2, di mana itu berarti maksudnya layanan akademik harus menjadwalkan 2 jadwal yang berbeda. Jadwal yang pertama ini berisi Madis dan Office, ini di satu slot yang sama boleh. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mengambil Madis dan Office secara bersamaan. Yang satunya adalah slot berikutnya adalah Alpro, Siskom dan agama, ini bisa disatukan karena tidak ada yang mengambil Alpro, Siskom dan agama secara bersamaan, sehingga total layanan akademik punya 2 slot jadwal. Oke, seperti itu. Nah, ini kita bahas pada sesi sinkron saja. Saya kira itu ya. Ini implementasinya banyak ya, algoritma ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia nyata. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.